وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. رضي الله عنكم في قول الله سبحانه وتعالى أولم يرى الإنسان يعلم وهو العاصي بن وائل أنا خلقناهم من نطفة مني إلى أن صيرناه شديدا قويا فإذا هو خصيم شديد الخصومة لنا مبين بينها في نفي البعث وضرب لنا مثلا في ذلك ونسي خلقه من المني وهو أغرب من مثله. قال من يحيي العظام وهي رميم أي بالية ولم يقل بالتاء لأنه اسم لا صفة. وروي أنه أخذ عظما رميما ففتته وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أترى يحيي الله هذا بعدما بلي ورم فقال صلى الله عليه وسلم نعم ويدخلك النار. Ayat yang ke-77 daripada surah Yasin. Mufassir menyebutkan awalam yaral insan, apakah tidak melihat manusia itu? Maksudnya ya'lam, apakah tidak tahu manusia itu? Siapa yang dimaksud dengan manusia ini? Wahwal Asi bin Wa'il, namanya adalah Al-As bin Wa'il. Ada lagi yang mengatakan di dalam sebuah riwayat namanya adalah Ubay bin Khalaf. Ya, kedua-duanya orang-orang kafir. Keduanya sama-sama membangkang risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting adalah isi kandungannya. Karena ada kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Karena yang menjadi ibrah, yang menjadi ukuran pelajaran adalah lafadznya yang umum, bukan sebabnya yang khusus. Karena di sini membicarakan tentang pengingkaran seorang manusia. Siapa yang dimaksud dengan manusia? Kalau menurut apa yang disebutkan mufassir, ada yang mengatakan Ubay bin Khalaf, ada yang mengatakan Al-Asi bin Wa'il, atau yang lainnya juga tidak masalah. Yang penting mereka orang-orang yang kafir dan ingkar itu. Tidakkah ia melihat, mengetahui anna khalaqnahu, sesungguhnya kamilah, kata Allah, yang menciptakan dia min nutfatin, daripada nutfah. Apa itu nutfah? Maniyin, mani atau sperma. Ila an sayyarnahu syadidan qawiyya, sampai kemudian kami jadikan ia syadidan, keras, qawiyan, lagi kuat. Bayangkan, dari air mani, cairan, berubah menjadi segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging, kemudian
dilengkapi dengan tulang belulangnya, kemudian dilapisi dengan kulit, lengkap dengan organ tubuh di dalamnya serta anggota badan di luarnya. Jadilah manusia. Siapa itu yang menjadikan mereka? Siapa itu yang menciptakan mereka dari air mani tadi? Kami bukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti di dalam surah At-Tariq. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indafiq. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Hendaknya manusia itu memperhatikan dari apa ia diciptakan. Diciptakan daripada air mani yang memancar, air sperma yang keluar dari sulbi ayahnya dan antara taraib, tulang ibunya. Masih saja mereka mengingkari akan kekuatan dan kuasa kami, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk membangkitkan kembali mereka dari kubur masing-masing. Sedangkan sebelum mereka ada di dunia ini saja kami bisa mengadakan mereka. Apalagi yang sudah ada ini dikembalikan lagi menjadi ada, tambah mudah. Belum ada aja kami bisa mengadakan, apalagi yang sudah ada. Hanya karena mati saja dikembalikan lagi menjadi ada, ya tambah bisa. Begitu. Ibarat kata menulis saja dari awal sampai akhir kami bisa, apalagi hanya sekedar memotokopi. Kan itu kan cuma fotokopiannya ibarat kata. Menciptakan dari awal saja mudah. Apalagi hanya sekedar membangkitkan kembali hidup. Begitu. Itulah manusia, sombong dan angkuh. Makanya Malik bin Dinar mengatakan, kaifa yatakabbaru man awwaluhu nutfatun madhirah wa akhiruhu jifatun muqadhirah wa huwa baina dhalika yahmilul adhirah. Kata Malik bin Dinar, bagaimana mungkin bisa sombong orang yang awalnya itu tercipta daripada nutfah, daripada air sperma yang dianggap jorok. Ya, air sperma yang dianggap jorok. Dan akhir dari kesudahan episode hidupnya adalah jifatun qadhirah, bangkai yang menjijikkan. Wahua, sedangkan ia baina dzalika, antara hidup dan mati tadi, yahmilul adhirah, membawa kotoran dalam tubuhnya. Kita ini semuanya isi di dalam tubuh kita hampir kotor semua. Ya, yang di dalam perut kita, belum lagi di dalam daging kita, kulit kita, itu apa namanya, darah najis yang keluar dari hidung, yang keluar dari telinga, dari mata, kotor. Mau sombong, kamu berasal dari air nutfah. Kamu nanti kalau mati jadi bangkai. Antara hidup dan mati, selama menjalani hidup, kamu membawa kotoran di sekujur tubuhmu. Di mulut kita dianggap jijik, apalagi kalau kita meludah. Itu yang mau disombongkan, kata Malik bin Dinar radhiyallahu anhu warda. Setelah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza huwa khasimun, maka tiba-tiba dia, manusia tadi, Ubay bin Khalaf tadi atau Al-As bin Wa'il tadi, khasimun, membangkang, syadidul khusumati lana, yaitu sangat keras pembangkangannya bagi kami, tidak mau terima. Mubinun ay bayyinuha, mubinun yaitu nyata, bayyinuha nyata pembangkangannya itu. Haknya itu kembali kepada al-khusumah. Bayyinuha yakni bayyinul khusumah, syadidul khusumah, bayyinul khusumah. Sangat keras pembangkangannya, lagi nampak dan jelas pembangkangannya itu. Dalam hal apa
dia membangkang fi nafyil ba'thi, pada menafikan al-ba'thi, dibangkitkannya kembali. Artinya dia membangkang, tidak ada manusia itu setelah mati dibangkitkan lagi. Setelah dia dikubur ke dalam tanah dihidupkan lagi, enggak ada itu, kata orang kafir ini. Sudah gitu, wa daraba lana mathala fi dzalika, dan ia, kata Allah Ta'ala, manusia yang membangkang dan menentang tadi, daraba, memberi perumpamaan, lana, bagi kami, kata Allah, mathala, akan sebuah perumpamaan. Sok hebat, sok mau mengajari Allah, sok paling pintar, malah lancang, sudah membangkang, menentang, lancang lagi, memberi pelajaran kepada Allah. Wa daraba lana mathala, dan ia, kata Allah Ta'ala, memberikan perumpamaan, lana, bagi kami, mathalan, akan satu perumpamaan. Bidzalika, pada yang demikian itu, yakni pada dibangkitkannya kembali manusia. Wa nasiya khalqahu, dan ia melupakan ciptaannya, asal terciptanya, minal maniyyi, daripada air mani, wa huwa aqrabu min mathalihi, dan ia asal terciptanya dari air mani tadi, khalqahu tadi, aqrabu, lebih aneh sebenarnya, lebih mengherankan sebenarnya, min mathalihi, daripada perumpamaannya ini. Dia mengumpamakan seperti yang nanti akan dijelaskan, adalah tulang belulang yang sudah hancur dihidupkan kembali. Kenapa tidak memikirkan bahwa dia dulu itu dari air mani, bisa hidup, bisa kuat? Kenapa sesuatu yang berasal dari tulang belulang yang sudah hancur lalu dihidupkan kembali tidak bisa hidup? Padahal jika dia mau berpikir bahwa asal mula terciptanya ia dari sebuah air yang lemah, cairan, itu lebih aneh daripada tulang belulang yang dihidupkan kembali. Itu makanya wa nasiya khalqah, sedangkan ia melupakan tentang ciptaannya, minal maniyyi, daripada air mani, wa huwa aqrabu min mathalih, dan itu ia terciptanya dari air mani lebih mengherankan daripada perumpamaannya ini. Apa perumpamaannya? Qala, dia mengatakan, may yuhyil idhama wa hiya ramim, siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang, wa hiya ramim, sedangkan ia sudah hancur. Kalau kita balas, terus siapa yang menghidupkan kamu dari air mani? Kan begitu. Ini namanya juga orang jahiliyah. Jahiliyah itu kan bodoh. Ya, dia lupa dia itu tercipta dari apa dulunya. Siapa yang mengingkari kalau kita ini tercipta dari air mani? Ayo. Orang kafir aja percaya bahwa kita ini tercipta dari sperma, dari nutfah. Nggak ada yang bisa memungkiri itu. Nggak ada yang bisa memungkiri bahwa semua manusia, makhluk hidup ini tercipta dari sperma. Termasuk si Al-Asi bin Wa'il ini, Ubay bin Khalaf ini. Kalau kita kembalikan kepada dia, kamu itu asalnya dari mana? Bukankah dari air mani? Pasti mengakui itu. Mana mungkin tiba-tiba hamil tanpa ada hubungan suami istri? Kan gak mungkin. Tanpa ada nutfah, gak mungkin. Min nutfatin amsyaj, daripada nutfah yang tercampur antara nutfah ibu dan nutfah ayah, tercampur dalam sel telur itu di rahim, akhirnya terbentuklah janin. Nah, itu dari air. Nah, kalau seandainya itu dikembalikan kepada mereka dan mereka mau berpikir, tentu mereka akan memahami. Orang dari air saja bisa hidup, apalagi yang hanya sekedar mengembalikan makhluk yang sudah diciptakan, tulang belulang.
Begitu. Wahya ramim katanya. Terus siapa yang akan menghidupkan tulang belulang wahya ramim, sedangkan iya tulang belulang itu ramim, sudah rapuh. Ai baliyatun, yaitu hancur. Ramim artinya baliyah. Walam yakul bitta, dan di sini Allah tidak mengungkapkannya dengan huruf ta, yaitu tidak dengan kalimat wahya ramimah, padahal kan lafadznya muannats. Karena idham di sini jamaknya azmun, azmun azmani idhamun, tulang belulang. Harusnya kan jamak itu muannats, makanya dhamirnya hiya. Tapi kenapa lafadz ramimnya mudzakkar bukan ramimatun? Kenapa? Li'annahu ismun, karena ramim itu sudah menjadi isim. La sifatun, bukan sifat lagi. Kalau dalam ilmu nahwu itu namanya alamun bil ghalabah. Alam itu kan banyak, ada alamun murtajal, ada alamun bil ghalabah. Ini masuk dalam kategori alamun bil ghalabah. Karena tulang belulang yang rapuh itu dinamakan ramim. Jadi kalau ada tulang belulang rapuh namanya ramim. Jadi tidak perlu ditambahi huruf ta marbutah. Kenapa? Karena ramim itu nama. Perempuan saja kalau namanya Hindun, apa perlu ditambahi Hindatun? Gak perlu kan? Memang sudah namanya Hindun misalnya. Kan perempuan tuh ciri khas nama mereka biasanya ada huruf ta marbutah di akhirnya. Khadijah ada taknya, Aisyah ada taknya. Khadijatu, Aisyatu, Fatimatu, Aminatu. Terus kalau ada perempuan namanya Hindun ditambah Hindatu gitu, ya enggak, sudah alamnya memang namanya seperti itu. Nah begitu juga dengan idham yang sudah rapuh dan hancur, itu namanya ramim. Jadi tidak perlu kata beliau ditambahkan huruf ta marbutah, sebab itu ismun, nama, al-alamu bil ghalabah, la sifatun, bukan sifat. Kalau sifat mungkin ditambahi tak marbutah. Waruya, dan diriwayatkan, annahu, bahwasanya dia manusia tadi, Al-As bin Wa'il atau si Ubay bin Khalaf, akhadha azman, dia mengambil tulang, romiman, yang sudah rapuh. Jadi tulang itu sudah rapuh. Fafattatahu, lalu ia hancurkan. Taftit itu diremes-remes sampai hancur. Tulangnya sudah rapuh, sudah jabuk, ya, sudah lapuk. Jadi diremes-remes begini ya pecah dia. Akhirnya fafattatahu, lalu ia hancurkan begitu sampai menjadi seperti serbuk tulang belulang tadi. Akhirnya apa? Waqala, dan dia berkata, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bilang, atara, apakah engkau melihat, yuhyillahu hada, Allah akan hidupkan ini, ba'dama baliya waramma, setelah ia hancur dan rapuh seperti ini. Hah? Apa menurut pendapatmu? Apa mungkin Allah bisa menghidupkan nih tulang nih, saya hancur-hancur nih, saya remas-remas, ini sudah jadi serbuk begini, bisa Tuhan menghidupkan lagi? Oh, ini namanya, ini yang dimaksud dengan masalan tadi, perumpamaan yang dia umpamakan, seolah-olah ingin mengajari Allah. Kan menantang Nabi, membangkang Nabi sama dengan menantang dan membangkang Allah. Jadi memberi perumpamaan kepada Nabi dengan membawa tulang belulang yang sudah rapuh dan dihancurkannya tadi, sama seperti seolah-olah dia mengajari Allah. Siapa dia? Subhanallah, dasar jahil ya. Akhirnya apa? Faqala sallallahu alaihi wasallam, spontan Nabi ini menjawab. Tanpa menunggu malaikat Jibril turun, langsung Nabi menjawab spontan. Memang Nabi ini ucapan beliau adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau.
Jadi secara spontanitas Nabi langsung menjawab, "Na'am wa yudkhilukan nar." Iya, Allah bisa menghidupkan kembali tulang belulang itu. Apa susahnya sih saya mengatakan iya? Memang Allah Maha Kuasa. Dan wa yudkhilukan nar, ia akan memasukkan kamu ke dalam neraka. Kalau Nabi sudah mengatakan seperti itu, maka orang yang diajak bicara tidak akan pernah masuk Islam. Pasti menjadi penghuni neraka. Pantas Ubay bin Khalaf mati kafir. Al-As bin Wa'il mati kafir juga. Al-As bin Wa'il. Dia ini dulu yang mengata-ngatai Nabi Muhammad tidak punya keturunan gara-gara putranya Ibrahim meninggal dunia. Ada yang mengatakan putranya Qasim meninggal dunia. Muhammadun abtar, Muhammad putus, tak punya anak keturunan. Dibantah sama Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka huwal abtar. Dia yang mencelamu itulah yang putus, engkau tidak. Mafhumnya kan begitu, engkau tidak. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad sudah tidak punya keturunan, anak cucu Nabi tidak ada lagi, persis sama seperti perkataan orang kafir ini, Al-As bin Wa'il. Dia yang menyakiti hati Nabi dengan ucapannya itu. Andai kata Nabi masih hidup, lalu ada orang mengucapkan kalimat yang sama dengan Al-As bin Wa'il, maka itu juga akan menyakiti hati Nabi. Jadi kalau ada di zaman sekarang ini yang mengatakan Nabi tidak punya keturunan, sama dengan mengatakan Nabi adalah abtar. Orang ini tidak akan mendapat syafaat Nabi. Kenapa? Dia menyakiti hati Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Banyak keturunan Nabi, para habaib, para syaraib, sampai sekarang masih hidup. Imam Mahdi kelak akan muncul di akhir zaman, memimpin umat ini. Dari keturunan siapa Imam Mahdi? Keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata Nabi tidak punya keturunan, kenapa Nabi memberitahukan tentang eksistensi atau keberadaan Imam Mahdi di akhir zaman? Begitu. Kemudian lanjutan ayat, qul, akhirnya apa? Katakan. Nabi kan sudah menjawab, na'am, iya, Allah Maha Kuasa. Diperkuat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Jibril belum turun menyampaikan wahyu. Itu spontan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'am, iya, Allah Maha Kuasa menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah rapuh dan hancur itu. Akhirnya turun lagi malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah. Qul, katakan wahai Muhammad, yuhyihalladzi ansha'aha, yang menghidupkannya tulang belulang yang rapuh tadi, alladzi ansha'aha, dialah yang pertama kali menciptakannya. Ansha'aha itu menciptakan dari awal sebelum terwujud. Apalagi hanya sekedar menghidupkan kembali. Dari sebelum ada aja bisa diadakan sama Allah. Apalagi hanya sekedar menghidupkannya kembali. Ibarat kata membikin HP aja bisa, apalagi HP yang akan dirakit, siap rakit, iya, tambah mudah. Sebelum dibikin HP ini dia sudah bisa menciptakan HP-nya. Apalagi hanya sekedar HP yang sudah dibongkar-bongkar, lalu tinggal merakit, tinggal memasang, tambah mudah. Sedangkan belum ada aja dia bisa menciptakan, ibarat kata ya. Maka itu perumpamaannya. Sebelum kamu ada di muka bumi, Allah mampu dan kuasa mengadakan kamu ke muka bumi ini untuk hidup. Apalagi hanya sekedar mengembalikan kamu hidup di akhirat nanti ketika dibangkitkan. Qul yuhyihalladzi ansha'aha, katakan dia yang akan menghidupkannya tulang belulang yang sudah rapuh itu adalah alladzi ansha'aha, yang menciptakannya dari sejak semula, awwala marratin, di awal pertama kali, sejak semula. Wa huwa bikulli khalqin, dan ia Allah itu bikulli khalqin, yakni makhluk, bikulli khalqin makhlukin, dengan setiap makhluk-makhluknya itu alimun, maha mengetahui. Nah, ini menghibur hati Nabi. Jawaban susulan
dari Allah Ta'ala untuk memperkuat pernyataan Nabi kepada Al-As bin Wa'il atau Ubay bin Khalaf. Kemudian ditutup oleh Allah Ta'ala, wa huwa bikulli khalqin ay makhluqin alimun. Dan iya, Allah itu dengan setiap hamba makhluk-makhluknya maha tahu. Tenang saja kamu wahai Muhammad, Allah maha tahu. Biar dia mau mengatakan apa, Allah maha tahu mujmalan wa mufassalan, baik itu yang mujmal secara jumlah global garis besar, wa mufassalan dan secara terperinci. Allah maha tahu secara jumlah dan secara terperinci, secara garis besarnya dan secara terperinci, detail. Allah maha tahu. Qabla khalqihi wa ba'da khalqihi, sebelum menciptakannya dan setelah menciptakannya, Allah maha tahu. Alladzi ja'ala lakum, dialah yang menciptakan untuk kamu, fi jumlatin nas, pada sejumlah manusia, minasyajaril akhdar, daripada pohon yang hijau. Pohon yang hijau itu kan pohon yang masih basah, belum kering. Pohon masih hijau, masih baru ditebang, atau ranting yang masih baru dipatah, itu kan masih hijau. Dialah yang menciptakan daripada pohon yang hijau itu al-marakhi wal afari. Marakh dan afar. Marakh itu sejenis tumbuhan sari'ul qadah, itu yang cepat menyulut. Maksudnya kalau digesekkan itu cepat menimbulkan api. Wal afar, dan afar juga sama. Nah, jadi pohon marakh ini digesekkan ke pohon afar, keluarlah api. Dulu belum ada korek api, begitu mereka cara untuk mencari api. Jadi digesek-gesek begini atau digini-ginikan antara marakh dan afar. Nggak paham bahasa Indonesianya apa itu. Sejenis tumbuhan yang mudah terbakar lah begitu. Dan mengandung api di sana. Dengan hanya sekedar digesekkan beberapa menit, dia nanti akan berasap dan menimbulkan api. Ada yang tahu nggak itu jenis tumbuhan bagaimana itu? Mungkin kayak jenis tumbuhan bilah korek api itu mungkin ya. Yang jelas kalau dalam bahasa Arab namanya marakh dan afar. Marakh dan afar. Atau kulli syajarin, setiap pepohonan. Setiap pepohonan bisa menimbulkan api kalau digesekkan. Iya. Setiap pepohonan, illal inaba, kecuali anggur. Jadi pohon anggur itu tidak ada zat apinya katanya. Pohon anggur itu tidak ada zat apinya. Dingin berarti. Tapi kalau pohon-pohon lain, coba aja nanti. Coba akasia digesek sama bonsai. Praktek. Kalau orang dulu nggak ada korek api, iya gitu dia, digini-gini kan sampai berasap tuh. Nanti ditaruh daun di situ atau kapas sehingga menimbulkan api. Atau digesek-gesek begini. Pokoknya kalau mau cepat jenis pohonnya itu adalah marakh dan pohon afar bahasa Arabnya. Tapi kalau ingin coba-coba silahkan, kayu-kayu lain juga bisa kecuali anggur. Kalau anggur nggak ada apinya. Hebat ya Imam Suyuti ini, pengalaman beliau. Orang Islam tuh pinter-pinter masalah itu. Tahu. Orang kafir belum tentu tahu ini. Kalau pohon anggur itu ternyata tidak menimbulkan api kalau digesek-gesekkan. Pantas buah anggur termasuk buah surga. Di surga nggak ada api. Wa inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas bercerita, dulu ada seorang syekh yang ahli dalam bidang pengobatan. Dia lewat di suatu kampung dengan murid-muridnya, beberapa orang muridnya. Ketika dia lewat, dia melihat ada orang sedang duduk di depan rumahnya, wajahnya murung, si syekh memperhatikan. Begitu lewat beberapa meter dari depan rumah orang itu, syekh tadi berkata kepada murid-muridnya yang ada di belakang, orang ini paling 3 jam lagi meninggal, kata syekh. Oh,
Masa sih Syekh? Ya. Udah, terus Syekh tadi dengan murid-muridnya pergi. Setelah berlalu waktu 3 jam, si murid penasaran. Murid yang satu ini kembali lagi untuk pergi melihat orang yang dimaksud oleh Syekh. Betul nggak meninggal? Ada nggak bendera hijaunya? Oh, begitu sampai nggak ada. Pas dilihat malah seger. Loh, ini orang hidup sehat malahan. Datang dia kepada si Syekh tadi. Wahai Syekh, Syekh ini tabib, ahli dalam tadawi, pengobatan. Ada apa? Orang yang tadi Syekh katakan meninggal 3 jam lagi paling meninggal, masih hidup sehat malahan. Ah, yang betul kata Syekh. Iya. Ah, ayo kita datangi dia. Didatangi oleh Syekh. Begitu sampai ke depan orang tadi. Hei fulan, kata Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya. Iya, ada apa? Kamu tadi lihat nggak kami rombongan lewat di depan rumah kamu? Ya, kami lewat. Kami lihat kalian lewat. Saya lihat kalian lewat. Saya mau tanya, ketika kami lewat tadi sampai kami kembali lagi, kamu ada makan apa? Enggak ada. Selain daripada makan buah anggur. Nah, ini sebabnya kata Syekh. Ini sebabnya. Loh, kenapa? Tahu enggak? Ketika kami lewat di depan rumahmu, kami melihat engkau duduk. Dan kami tahu engkau itu sedang merasakan sebuah penyakit. Dan saya lihat raut wajahmu itu sepertinya kamu sedang merasakan tekanan darah tinggi. Sebentar lagi pembuluh darah kamu itu pecah dan kamu akan meninggal dunia. Maka orang tadi terkejut dan mengatakan, "Sodaqta, engkau benar wahai Syekh. Saya memang merasakan perasaan itu tadi barusan." Syekh ini kan hebat, dia melihat wajahnya dia tahu sudah. Oh, kok bisa tahu wahai Syekh? Ya, dari wajah kamu saya tahu. Mestinya kamu ini 3 jam yang akan datang meninggal karena pembuluh darah kamu pecah. Hipertensi. Loh, kata si itu tadi. Tapi kenapa saya sehat? Kok nggak jadi mati? Namanya ajal Allah yang menentukan ya. Si Syekh tadi hanya sekedar ingin mempraktekkan tesis ilmiahnya dia. Tapi ajal Allah yang menentukan. Maka Syekh menjelaskan, kamu ini jadi tidak hipertensi dan malah turun tekanan darahmu karena kamu makan anggur, kata Syekh. Ternyata anggur itu, kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, terbukti untuk menurunkan darah tinggi. Nah, ini ulun bukan promosi. Ulun bukan tukang jual anggur kok. Ingin berbagi pengalaman. Itu yang ulun baca di kitab Tadhkirun Nas. Insya Allah bagi yang mengalami hipertensi, tekanan darah tinggi, banyak-banyak makan anggur. Katanya anggur itu panas, Beb. Iya, kalau kamu peras jadi khomer. Enggak, buahnya yang dimakan, buahnya. Pantes kalau di dalam tafsir ini disebutkan bahwa batang pohon anggur itu tidak akan menimbulkan api. Pantes dia dingin sehingga dapat menurunkan hipertensi. Coba aja nanti yang punya darah tinggi pas ditensi ternyata darahnya naik, bawa makan anggur. Dan itu sunnah karena Nabi SAW sering makan anggur. Niat iktidak dengan Nabi, niat meneladani Nabi SAW. Dan itu buah yang ada di surga. Wa inaban wa qadba. Itu disebutkan di dalam Al-Quran, inab, anggur. Nabi itu makan anggur sama ranting-rantingnya. Gak kayak kita, dicabut dimakan, cabut dimakan. Enggak, Nabi itu kadang diambil sama ranting-ranting gini kan. Habis makan lagi sama Nabi begitu. Seperti yang disebutkan di dalam Asy-Syama'il. Asy-Syama'ilul Muhammadiyah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tiru nanti kayak gitu. Ulun biasanya kalau ada disuguhkan anggur, ulun ambil yang ada rantingnya. Kadang di sebagian tempat anggurnya sudah dipisah dari rantingnya, iya. Padahal Nabi suka makan sama ranting-rantingnya. Ya tentunya jangan banyak-banyak kayak begini. Janganlah. Ya, ambil yang sekiranya dalam satu ranting itu 4-5 biji atau 2-3 biji gitu ya. Maka anak-anak bisa ambil lagi gitu. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdar, dia yang menjadikan bagi kalian dari pohon yang hijau yang masih basah
naran akan api. Fa idza antum minhu tuqidun, maka tiba-tiba kalian dari pohon yang basah tadi, yang masih hijau tadi, tuqidun, itu dapat menyalakan, ai takdahun, yaitu menyulut api. Bayangkan betapa kuasanya Allah Ta'ala. Wahada, dan ini dalun alal qudrati alal ba'thi. Ini menunjukkan atas kuasanya Allah, mampunya Allah alal ba'thi, atas membangkitkan kembali manusia. Kenapa? Fa innahu, sebab sesungguhnya Allah itu jama'a fihi, telah mengumpulkan padanya, pada pohon yang hijau tadi, asyajaril akhdar tadi, apa? Al bainal ma'i, antara air, wan nari, dan api, wal khasyabi, dan kayu. Iya. Falal ma'u yudfin nara, maka tidaklah air yang ada di situ memadamkan api, walan naru tahrikul khasyaba, dan tidak pula api itu membakar kayunya. Subhanallah. Coba lihat kayu hijau itu. Itu ada apinya, ada juga airnya, tapi kayunya tetap utuh. Apa buktinya kalau di kayu tadi ada apinya? Buktinya kalau digesekkan menimbulkan api. Satu. Enggak, semua benda kalau digesekkan pasti menimbulkan api, kata kamu. Buktinya anggur tadi enggak. Pohon anggur enggak bisa. Gitu. Berarti hanya pohon-pohon tertentu. Nah, berarti di pohon itu memang ada zat apinya. Satu. Kedua, pohonnya masih hijau lagi. Berarti ada zat airnya. Api dan air terkumpul dalam satu batang kayu. Subhanallah. Maha kuasa Allah Ta'ala. Karena di dalam batang kayu yang masih hijau itu ada airnya. Buktinya masih seger Ta'ala dan kekuasaannya. Hal yang seperti ini luar biasa menakjubkannya. Apalagi kalau hanya sekedar menciptakan manusia, membangkitkan manusia kembali untuk dihidupkan. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda, dikasih gambaran lagi. Kalau tadi kan mengasih masalan juga si Al-As bin Wa'il, si Ubay bin Khalaf yang ngasih nama anak Ubay. Dabib namanya Ubaidillah. Ya kalau nama kamu Ubaidillah, sudah Ubaidillah aja dipanggil, jangan Ubay. Ini Ubay ini. Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf. Apa? Dia memberikan satu gambaran atau perumpamaan berupa tulang belulang yang rapuh dia hancurkan. Cuma itu, Allah lebih dari itu. Jawaban Allah dan bantahan Allah lebih dari itu. Tuh bagaimana pohon yang masih hijau, yang darinya kalian menyulut api, Allah ciptakan. Apinya ada di dalam batang itu, tapi tidak membakar batang itu. Airnya ada, tapi air itu tidak menahan api akan timbul apabila digesekkan. Jadi air yang ada di sana tidak memadamkan apinya, dan apinya tidak membakar kayunya atau batangnya. Diberi lagi sama Allah perumpamaan. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda, apakah tidak yang dapat menciptakan langit dan bumi itu, ma'a idhamihima, bersamaan dengan besarnya keduanya, idhamnya besarnya, hima keduanya, langit dan bumi itu, dia bisa menciptakan. Apakah dengan bisa menciptakan itu dia biqadirin ala an yakhluqa mithlahum? Tidakkah zat yang bisa menciptakan langit dan bumi itu mampu dan kuasa ala an yakhluqa mithlahum, atas bahwa ia menciptakan mithlahum, yang semisal mereka, yang sama seperti mereka. Iya,
Langit bumi saja bisa diciptakan sama Allah. Apalagi kamu makhluk yang kecil wahai manusia. Wahai Ubay bin Khalaf, wahai Al-Asi bin Wa'il, kamu kecil. Langit bumi saja bisa diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ail mithlahum ay al-anasiya fis sighar, yaitu menciptakan mithlahum yang seperti mereka, yaitu al-anasiya, manusia-manusia fis sighar, dalam wujudnya yang kecil ini. Anasiya itu jamaknya insiyun. Insiyun itu mufradnya insun. Al-insu kal al-insu wal jinnu, al-jinnu wal insu. Al-insu itu bashar, jenis manusia, isim jenis. Begitu ditambahi huruf ya, al-insiyu jadinya mufrad, satu orang manusia. Dijamak menjadi anasi. Di Quran ada kan mimma khalaqna an'aman wa anasiya kathiran. Anasiya itu jamaknya insiyun. Yang berarti manusia-manusia. Maka awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda, tidakkah zat yang bisa menciptakan langit dan bumi itu ma'idhamihima, bersamaan dengan besarnya keduanya langit dan bumi tadi, biqadirin, ia juga maha kuasa, ala an yakhluqa mithlahum, atas ia menciptakan yang semisal mereka manusia, fis sighari, pada kecilnya bentuk mereka. Yang besar saja bisa, apalagi yang kecil ini. Iya. Ya, bangun rumah aja bisa, apalagi cuma bangun pondok, apalagi cuma bangun kemah. Wah, ini masjid berapa buah dia sudah bangun, rumah berapa buah dia sudah bangun, bertingkat-tingkat. Apalagi cuma bikin tenda, apalagi cuma bikin kemah, kan begitu. Langit bumi aja bisa diciptakan sama Allah Ta'ala, apalagi kamu manusia yang kecil ini. Fis sighar, al-anasiya fis sighari, manusia-manusia dalam kecilnya bentuknya. Bala, iya. Ini yang mengatakan bala, iya. Bala ini kalimat untuk mengungkapkan pernyataan benar tetapi didahului oleh nafi. Jadi kalau ada awalaisa misalnya, maka jawabannya bala. Tidakkah, jawabannya iya. Artinya iya, Allah bisa, begitu. Seperti misalnya di dalam Al-Quran, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah Ta'ala itu adalah maha yang paling bijaksana di antara segala yang bijaksana. Kita menjawabnya jangan na'am, kafir nanti. Iya, jawabnya apa? Bala. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Iya, betul, Allah itu maha paling bijaksana. Begitu maksudnya. Dan saya bersaksi atas yang demikian itu. Sebab kalimatnya alaisa, ada nafi. Kalau kita katakan na'am, sama dengan membenarkan nafi itu. Seperti alaisallahu bi ahkamil hakimin. Tidakkah Allah Ta'ala itu maha yang paling bijaksana di antara segala yang bijaksana? Iya, na'am kata kita. Berarti Allah tidak bijaksana berarti. Hati-hati, bisa kafir kita. Maksudnya, bukankah Allah itu maha paling bijaksana di antara yang bijaksana? Bala, jawabannya harus bala. Artinya, iya, Allah itu maha bijaksana. Begitu. Jangan na'am, itu udah hebatnya bahasa Arab. Kemudian Allah sendiri yang menjawab, bala, ay huwa al-qadiru ala dzalik. Iya, betul. Huwal qadiru ala dzalik. Dia Allah maha kuasa atas yang demikian itu. Menciptakan manusia. Karena ia maha kuasa menciptakan langit dan bumi. Ajaba nafsahu. Allah menjawab zatnya sendiri. Zatnya sendiri dijawab sama Allah. Wa huwal khallaqu, dan ia adalah yang maha menciptakan. Khalaq itu sigat mubalaghah. Kadang-kadang Allah Ta'ala khaliqu, menamakan zatnya khaliq, sang maha khaliq, itu sang maha menciptakan. Tapi kalau sudah khalaq, maka mubalaghah, artinya bukan hanya satu yang diciptakan sama Allah. Makanya di sini disebut wahwal khallaqu ay al-katsirul khalqi, yaitu yang paling yang banyak ciptaannya.
Allah itu tidak satu saja menciptakan makhluk, banyak sekali. Dari bangsa malaikatnya aja sudah tidak terhitung, sampai manusianya tidak terhitung. Dari zaman Nabi Adam mati dan hidup silih berganti sampai sekarang tidak terhitung. Makanya Al-Khallaq, kalau Khaliq menciptakan, bisa banyak bisa sedikit. Tapi kalau sudah Khallaq, Al-Kathirul Khalqi, adalah yang banyak ciptaannya, makhluknya. Sukat mubalaghah, wazan fa'al. Al-alimu ay bikulli syai'in, yang maha mengetahui dengan segala sesuatu. Innama amruhu, hanya saja amruhu, perkaranya, ay sya'nuhu, urusannya itu, kehendaknya itu, apapun urusan perkaranya, idza arada syai'an, apabila ia menghendaki akan sesuatu, ay khalqa syai'in. Syai'an di situ maksudnya khalqa syai'in. Maksudnya adalah menciptakan sesuatu. Jika hendak menciptakan sesuatu, hanyalah an yaqula, ia mengucapkan lahu baginya, mengatakan baginya sesuatu itu, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Fahuwa yakunu, arti fayakun, fahuwa, maka ia, amruhu tadi, sya'nuhu tadi, urusan dan perkaranya tadi, yakunu, akan terjadi. Cukup mengatakan kun, fayakun. Kamu wahai Ubay bin Khalaf, nanti kalau mati dibangkitkan lagi, Ubay hidup, hidup kamu wahai Ubay. Kamu juga si Al-Asi bin Wa'il. Sebentar kalau Allah Ta'ala ingin, tinggal mengatakan kun, jadilah kamu, jadi. Begitu. Ai fahuwa yakun. Wa fi qira'atin bin nasbi atfan ala yaqul. Dalam sebuah qiraat, yakununya itu dibaca nasab, fayakuna, bukan fayakunu tapi fayakuna. Kenapa? Atfan ala yaqula, karena menjadi atof atas kalimat yaqul. Yaqulnya kan kemasukan amil nasab, an yaqula, an masdariyah. An masdariyah, amil nasab. Maka yakunanya di sini huruf fa-nya fa'atof, yakunanya ma'tufun ala yaqula, sehingga di sebahagian qiraat fayakuna, begitu. Ma'tuf alaihnya adalah yaqula. Ini menurut satu qiraat. Fasubhanalladzi biyadihi malakut, maka maha suci Allah zat yang di dalam genggamannya, maksudnya dalam kuasaannya, malakutu ay malakun, artinya, atau malakut atau malakun, malakun artinya kekuasaan. Zidatil wawu wa ta'u lil mubalaghati ayil qudratu. Nah itu kudrah. Ditambahi, asalnya kalimatnya malakutu itu asalnya malakun. Malak itu kepemilikan, kekuasaan, malak. Ya. Zidatil wawu, lalu ditambahi wawu, watta'u dan ta. Akhirnya jadi malakut. Asalnya malak. Ditambahi waw, malaku, tambahi ta, malakut jadinya. Kenapa? Lil mubalaghati, karena untuk mubalaghah. Artinya apa? Ai al-qudratu, kekuasaan. Allah Ta'ala itu maha suci Allah yang di dalam genggamannya, maksudnya di dalam kekuatannya itu terdapat kekuasaan, kemampuan. Kuasa apa? Ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu, maksudnya menciptakannya. Wa ilaihi, dan kepadanya lah turja'un, kamu akan dikembalikan. Ai turadduna, yaitu dikembalikan fil akhirati, di akhirat. Habis surah Yasin. Iya, selesai sudah surah Yasin. Itu adalah tafsir surah Yasin. Sudah alim semua nih insyaallah. Nanti baca surah Yasinnya tambah mantap ya, karena kita sudah tahu makna-maknanya, paham, mengerti. Karena hari ini adalah hari terakhir kita membaca tafsir surah Yasin. Insyaallah mudah-mudahan kembali dipertemukan di Ramadan tahun depan, dipanjangkan umur, sehat walafiat. Insyaallah kita baca tafsir lagi nanti insyaallah. Nah, karena ini adalah hari penutupan pembacaan tafsir,
Maka ada baiknya kalau kita membaca surah Yasin tabarrukan dan tafaulan dengan khataman daripada tafsirnya, supaya kita mendapatkan fadilat dan keutamaan yang kemarin kita dengar di awal pembacaan tafsir surah Yasin. Ya, pahalanya besar seperti membaca 10 kali khataman Al-Quran. Ya, apalagi ini mungkin tidak semuanya mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Minimal kita baca Yasin bareng-bareng, kita dapat pahala seperti mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 10 kali insyaallah. Dan dengan niat juga agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita, memudahkan segala urusan kita, serta memberikan rezeki yang melimpah, halal dan berkah, menyembuhkan yang sakit di antara kita, memberikan taufik serta hidayahnya agar kita selalu dapat beramal soleh dan selalu giat mendekatkan diri kepadanya, terutama ini di 10 terakhir bulan Ramadan, dan dengan niat supaya Allah Subhanahu wa taala apabila nanti ajal datang menjemput mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'ah syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah wa Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Waj'alna min bayni aydihim saddan wa min خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن